warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuli Haini, NIM E1E022056, akan menjelaskan terkait dengan hal yang melatar belakangi kami, mengapa kami memilih SDN Gun Petung untuk melakukan wawancara dan juga observasi pada tugas kali ini. Nah, sebelumnya, analisis SWOT ini merupakan salah satu cara untuk kita mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan ataupun kelemahan, dan juga faktor eksternal berupa peluang dan juga ancaman dari suatu sekolah misalnya. Nah, adapun hal yang melatar belakangi kami mengapa kami memilih SDN Gun Petung ini adalah mengingat karena letak dari SDN Gun Petung ini terletak di daerah dataran tinggi, tepatnya di daerah Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, maka hal ini menjadi latar belakang kami mengapa kami memilih SDN Gun Petung ini untuk melakukan analisis SWOT untuk melihat seperti apa keterkaitan antara visi, misi dan juga tujuan program yang diterapkan oleh kepala sekolah di sana melalui analisis SWOT yang kami lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan visi misi yang ada di SDN Gun Petung. Yang pertama ada visinya yaitu terwujudnya tamatan sekolah yang berilmu, berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa. Yang selanjutnya ada misi yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan dinamis sehingga siswa berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki. Misi yang kedua, menerapkan manajemen partisipatif dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Misi yang ketiga, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Misi yang keempat, meningkatkan dedikasi dan profesionalisme semua guru. Misi yang kelima, mewujudkan siswa yang berilmu, sehat jasmani dan rohani. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis SWOT, di mana terdapat poin yang pertama, yakni kekuatan dari SDN Gun Petung itu sendiri. Nah, poin yang pertama yakni kepala sekolah bersifat demokratis. Jadi, kepala SDN Gun Petung telah menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan demokratis ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yakni hubungan antara pemimpin dengan anggota ataupun bawahannya lebih harmonis dan terasa tidak kaku. Jadi kepala sekolah selalu mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan pribadinya. Kepala sekolah juga senang menerima saran, terus pendapat bahkan bersifat terbuka kepada para staf yang berada di lingkungan sekolah. Nah, hal tersebut tentu akan berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, serta kontribusi yang lebih baik dari anggota serta peningkatan moral dalam kelompok yang lebih baik. Selanjutnya ada poin kekuatan yang kedua, yakni guru yang sangat profesional. Jadi dengan begitu, hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa yang sangat kondusif baik dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler yang memberi dukungan positif tentu akan menciptakan suasana proses belajar yang mengajar yang baik pula. Nah, selanjutnya terdapat poin yang ketiga, yakni pembiayaan. Nah, orang tua siswa yang dikategorikan tidak memiliki kemampuan dalam membayar biaya pendidikan sehingga sekolah tersebut tanpa biaya atau gratis. Nah, orang tua bisa memasukkan anaknya ke sekolah SDN Gun Petung tanpa membayar uang SPP. Nah, poin kekuatan yang keempat adalah lokasi yang sangat strategis. Nah, berhubung lokasi SDN Gun Petung dibangun tepat di tengah desa yang bisa dikatakan pelosok, sehingga masyarakat yang berada di pelosok tidak perlu untuk menyekolahkan anaknya terlalu jauh dari rumahnya, karena di sana terdapat sekolah negeri Gun Petung yang telah dibangun sejak lama untuk masyarakat yang berada di pelosok tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Maharani. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang bagaimana kelemahan dari SDN Bun Petung ini. Yang pertama, SDN ini masih tidak memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan, yang dimana hal ini dikarenakan karena kurangnya ruangan pada sekolah dasar ini. Sebelumnya memang ada ruang perpustakaan pada sekolah dasar ini, namun karena yang saya katakan tadi masih kurangannya ruangan pada sekolah dasar ini, sehingga ruangan perpus sekarang dijadikan sebagai ruang kantor atau ruang guru untuk sementara. Yang kedua, sekolah dasar ini masih kekurangan ruang kelas yang dimana yang saya katakan tadi, sekolah dasar ini masih kekurangan ruangan. Terdapat hanya 8 ruang kelas pada sekolah dasar ini, sedangkan murid pada sekolah dasar ini terdapat 184 siswa, sehingga tentunya sekolah dasar ini masih membutuhkan ruang kelas lagi, sehingga kepala sekolah pada sekolah dasar ini meniadakan perpustakaan dan menjadikan perpustakaan itu sebagai ruang guru, dan ruang guru sebelumnya dijadikan untuk ruang kelas pada sekolah dasar ini. Yang selanjutnya, sekolah dasar ini masih belum menerapkan secara maksimal media pembelajaran digital. Kenapa? Karena penggunaan media pembelajaran digital ini belum terlalu maksimal untuk diterapkan, karena belum ada guru pada sekolah dasar ini yang benar-benar dari jurusan TIK. Dan alasan lainnya karena sekolah ini belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menerapkan media pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang dari hasil analisis SWOT di SDN Bun Petung. Nah, jadi ada beberapa peluang dari hasil analisis SWOT yang kami lakukan di SDN Bun Petung. Yang pertama adalah adanya donatur atau dana BOS. Mengingat bahwa jumlah siswa di SDN Bun Petung mencapai 184 siswa dengan jumlah dana BOS antara satu siswanya mencapai Rp900.000. Nah, hal ini merupakan salah satu peluang yang didapatkan oleh SDN Bun Petung. Misalnya pihak sekolah ingin melengkapi sarana ataupun prasarana yang dirasa kurang dari sekolah tersebut melalui dana BOS setelah didapatkan. Nah, kemudian peluang yang kedua adalah SDN Bun Petung ini merupakan salah satu sekolah negeri yang terletak di daerah yang bisa dikatakan sebagai daerah pelosok di dataran tinggi, yang dimana jarak antara sekolah yang satu dengan jarak antara sekolah yang lainnya bisa dikatakan sangat renggang. Nah, ini merupakan salah satu peluang yang didapatkan oleh SDN Bun Petung untuk menarik minat siswi yang ada di sekitaran sekolah tersebut atau di daerah pedesaan tersebut. Nah, kemudian peluang yang ketiga adalah mengingat bahwa SDN Bun Petung ini berdiri sejak tahun 1979, maka sudah tak heran jika SDN Bun Petung ini mengeluarkan banyak alumni. Nah, maka dari itu tentu saja orang-orang di sekitar sana seperti orang tua siswa, kemudian keluarga ataupun kerabat siswa pasti pernah bersekolah di SDN Bun Petung itu sendiri. Nah, maka secara tidak langsung tentu saja alumni-alumni di sini akan merekomendasikan kepada saudara-saudara mereka atau anak-anak mereka untuk masuk di SDN Bun Petung itu sendiri, sehingga ini merupakan salah satu peluang yang didapatkan dari sekolah tersebut. Nah, kemudian peluang selanjutnya adalah meskipun SDN Bun Petung ini berada di daerah terpelosok atau di daerah dataran tinggi, tetapi ternyata SDN Bun Petung ini juga menyediakan berbagai ekstrakurikuler, misalnya seperti tahfiz, kemudian olahraga dan juga pramuka. Dan yang mana ekstrakurikuler ini tentunya adalah salah satu hal yang bisa menarik minat siswa atau kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana. Nah, mungkin itu saja peluang atau opportunity yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Ya, saya Nadia Vega ingin menjelaskan tentang deras atau ancaman. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan sejenis. Terdapat MI yang menjadi saingan di sekitar lingkungan SDN Petung. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus atau ABK.
Terdapat siswa yang kategori anak keberkebutuhan khusus atau ABK dari tingkat kognitif, namun sekolah tersebut tidak termasuk sekolah inklusif. Dan yang terakhir, ada kurikulum merdeka. Sekolah tersebut belum termasuk dalam menggunakan kurikulum merdeka atau KM. Berdasarkan keterangan kepala sekolah bahwa hanya beberapa kelas saja yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ready for action, let's go. 추억 물을 쳐주러